Kenapa bisa begitu? Enggak diserang air sekarang. Kenapa bisa begitu? Nah, pertanyaan juga saya tidak sebenarnya. Ada lo enggak namanya. Terus karena jadi pertama itu ya Bapak rumuskan dulu usaha, rencana, dan biaya. Kalau bila perlu Pak, dampak harus dipikirkan. Artinya berapa ini dampak, bagaimana seluruh masyarakat desa ini terekrut nih. Contoh bisa kita, kalau hal-hal yang baik dicontoh nggak masalah Pak. Tanah itu kan pengojeknya gitu kan. Nah, kita kemarin nggak pakai ojek lagi kan, udah lebih enak lagi gitu kan. Mungkin banyak terekrut tentang pengaturan lalu lintas kendaraan. Di sini parkir aman, 100% aman. Karena mudah. Jadi setelah Bapak sudah nampak biayanya itu bahkan ini 1 miliar ini bisa jadi. Tapi ada tim perumus, ada tim yang akan mengatur ini yang ya kalau kurang 50 proposal kenapa tidak 100 proposal loh. Jadi itulah sumbernya kan ya, akhirnya cuma mungkin surat pengantar aja yang asli, sisanya fotokopi gitu, capek juga. Nah, sudah Bapak ini nanti Bapak baru manajemen ke anggota. Manajemen kan untuk target misalnya sampai akhir 2021, di awal sampai 2021 ini sudah berjalan. Jadi setidak-tidaknya tuh Bapak seminggu sekali meeting. Pengurus bumdes ya kan ya. Nah, meeting it's about a group to face to discuss Indonesian tatap muka. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana meeting ini bisa semangat, bagaimana yang ikut meeting ini bisa terinspirasi dan bisa menjadi motivasi. Dan ini rasanya Koto Petai ini sudah ada variabel itu. Di mana-mana lain juga ada, cuma yang di sini saya coba tombolkan bahwa Pak Kades Koto Petai sama Pak Ketua sudah benar. Kalau organisasi itu tidak berjalan, maka periksa dulu pemimpin. Itulah syuting ini syuting. Iya Pak ya. Jadi saya bisa Guys, pakai kulit manis, guys. Kincai guys, internasional guys, kami di Kincai guys. Jadi begini Pak, dalam menjalankan apa yang menjadi rencana, tapi yang pasti ya Pak, setiap ada rencana itu harus diikat dengan pengawasan Pak. Tanpa ada pengawasan, rencana tidak akan berjalan. Nah, bagaimana rencana bisa terencana dan pengawasan bisa berjalan? Disinilah yang kelebihan dari Koto Petai dari yang lainnya, itu bahwa di sini pemimpinnya yang benar-benar memimpin. Pemimpin bahasa lainnya adalah individu yang mempengaruhi individu lain untuk mencapai tujuan. Pemimpin apa yang gaya pemimpin apa yang bisa mencapai tujuan Pak? Ada Pak, saya sedikit ini kita berbagi ya Pak ya. Gaya pemimpinan transformasi Pak. Gaya pemimpin transformasi ini adalah gaya pemimpin peubah. Jadi usaha dan biaya yang akan Bapak rumuskan ini kan luar biasa nih. Usahanya besar, biayanya besar. Cuma bagaimana Bapak menjalankan dengan anggota ini bisa menjadi gampang. Di sini kuncinya perannya adalah pemimpin. Pemimpin perubah lah yang bisa mewujudkan ini Pak. Tujuan pemimpin transformasional ini bisa membuat tujuan 2 kali lipat. Dahsyat Pak. Salah satu ciri pemimpin transformasional itu yang pertama adalah produknya. Nah, ayo ini produk itu. Nah. Ubi, keripik, terus masuk. Terus. Kan terganggu dengan Iklan. Jelas kan ngeleh kan? disponsori oleh Makso. Makso Nian. ini bagi-bagi para peminat yang ingin kesini, jangan lupa oleh-olehnya. Nomor telepon di bawah ini. Nomor telepon ada di Jangan lupa bawah. subscribe. Kalau lanjut silakan temui Pak Ketua Bumdesnya. Pak Kadesnya juga mendukung ini kegiatannya. Insya Allah 2024 Pak Kades ini akan beralih profesi. Jadi Pak Ketua kan ketua, anggota ada kan? Ada. Sementara Pak Kades adalah pembina Pak. Ini Nanti kita untuk syuting Pak Ibu. Ketua lah. Dari Ubi Jalan. Ah, iklan lagi ambil. Tekan kamera. Pak Ketua.
Jadi ini ada 2 varian rasa untuk BUMDes. Iya. Ada 2. Pertama dari keladi. Bahan bakunya yang ini dari ubi jalar atau alias ubi rambat. Jadi ini salah satu produk hasil olahan dari BUMDes Pantai Indah, dan ini akan menjadi oleh-oleh bagi masyarakat yang ingin berpariwisata ke sini. Nanti di dalam kartisnya ada dapat ini nih, door prize-nya. Jadi harap bagi yang berminat silakan, siapa cepat itu dapat. Ke warung BUMDes. Ke warung BUMDes. Ada nomornya. Sip. Oke, ini dia varietas. Alhamdulillah sudah dibuka ibu nih. Boleh dicicip. Boleh dicicip ya. Wah, ada udang ya. Nasi goreng yang turun. Aduh. Itu lobster ada. Lobster. Lah, lobster. Lobster lagi. Darat, lobster air tawar ini. Lobster ada tawar. Ini kegemaran Susi Pujiastuti. Nek, Ini Oh. sop. ini di rumah makan BUMDes ini tersedia lobster. Ini bagi peminat-peminat lobster yang jauh merapat. Karena di sini ini salah satu ciri khas dari warung ini. Tadi ada kopi. Kopi ditemani oleh kulit manis. Nah, ini lobster lagi. Nanti di sini ada sop lagi kata ibu tuh. Ini banyak variasi bagi peminat-peminat, silakan. Kuliner, peminat-peminat kuliner. Itu ada cuma belum Di dimasak. sini juga ada sup lokan, tapi belum masak. Rendang lokan juga ada. Serba lokan di sini ada. Serba danau. Serba danau. Serba bakso dan pempek lokan. Pempek lokan juga ada. Ada pempek lokan oh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu cukup jauh ini. Orang tuanya apa? Oke, Pak. Iya, langsung. Lagi apa ini? Live, Live. Jadi Pak Ketua itu kalau menjadi pemimpin saya sarankan pertama itu bagaimana membangun inspirasi motivasi anggota. Jadi kalau anggota itu kasih inspirasi, kasih terus gambaran-gambaran. Kalau anggota sudah termotivasi dia tidak akan payah lagi diperintah Pak, dan akan timbul kecerdasan. Cuma kan mereka tujuannya ada nih, usaha dan biaya tadi yang akan diberikan, tapi mereka memiliki jalan keluar. Nah setelah itu namanya inspirasi motivasi Pak. Yang kedua, Bapak harus merangsang kecerdasan anggota Pak. Namanya intellectual stimulation, merangsang kecerdasan anggota Bapak itu. Setelah Bapak terinspirasi, dia pasti Bisa tak S1. apalagi anggota kita banyak sarjana kan, pasti dirangsang aja Pak. Pinter-pinter tuh pasti imajinernya itu bangkit. Iya. Kemudian setelah dia pinter, baru tunjukkan hal-hal yang ideal. Contohnya untuk kasus gini, kita hal-hal ini ya kita harus bersih gitu kan. Kita harus ramah. Kita harus menjemput bola. Kita harus memberikan garansi-garansi agar kepuasan pengunjung ini bisa. Nah, itu anggota akan muncul kalau dia sudah terlaksana. Nah, terakhir Pak, jadilah pemimpin itu kalau memang anggotanya itu berhasil bangun tujuan tercapai, jangan salah juga kita tanya Pak pada anggota tuh berapa nomor sepatu. Nah, anggota baik ya. Kalau lama maju. Tapi kalau sebenarnya Pak, orang ini nih Pak ya, ini saya sering saya keluarin piagam Pak. 2.000 gara-gara piagam, tapi mereka ini untuk CV-nya bisa menjadi gitu Pak. Senang dalam hati, tanda tangan saya stempel kan. Nah, jadi artinya kita juga harus bisa membangun, memberi penghargaan. Ya, Pak, kalau anggota itu sudah bergerak, anggota itu spontanitas, apalagi tujuan yang akan tergagalkan, mereka akan dengan semangat. Nah, apa yang terjadi kalau Bapak melakukan gaya kepemimpinan yang kayak tadi, gaya kepemimpinan transformasional? Itu anggota pertama tolong menolong, dia sama dia akan menolong. Anggota yang tidak hadir akan dibantu oleh anggota yang hadir. Yang kedua, dia akan berbuat baik, dia akan mencari informasi, dia akan membela organisasi, bahkan dia sportivitas. Yang terjadi bahwa bahkan ketika Bapak memiliki sudah memahami anggota, Bapak tahu nggak, anggota itu akan merasa siap walaupun organisasi tidak nyaman. Misalnya ini terjadi bencana, pendapatan menurun, tapi dia setia Pak. Nah itu namanya sportif.
nyaman dalam keadaan kondisi organisasi tidak nyaman. Nah, dengan adanya gaya kepemimpinan perumahan tadi, insya Allah pemimpin tidak berdiri sendiri, individu yang akan bergerak. Intinya Bapak cuma hanya menjaga bagaimana dia jangan baper. Cuma persoalannya ada Pak. Nah, saya informasi dari Pak, informasi lah dari luar. Pertama itu pemimpin dilarang baper. Karena siapa lagi gitu Pak. Nah, makanya kami kesini ini dapat informasi Pak Des Kota Peta itu sakit kepalanya tuh, banyak yang nyerang. Kami di sini, Bapak tidak sendiri. Kami pendamping desa akan memberikan masukan. Selama itu koridornya benar, jangan takut. Memang kita ya tahu lah ya Pak. Itu ya biasa. Tapi kalau balik iya. Itu Pak. Jadi memang di mana-mana Bapak tahu kan mobil membawa penumpang itu kan sopir lah sebagai pengendalinya, artinya juga pemimpin Pak. Pemimpin itu tidak perlu seperti Einstein yang pintar, tetapi pemimpin itu bisa mengkoordinir Einstein itu. Jadi intinya keberhasilan individu dengan anggota itu kuncinya seringnya tatap muka. Jadi mereka lebih cerah, lebih nampak apa yang menjadi tujuan. Nah, Bapak jangan lupa pada setiap meeting tujuan Bapak tekankan. Kita tujuan ini bagaimana masyarakat semuanya bekerja. Itu kan tujuan akhirnya masyarakat ini kalau kita dengan proses-proses inilah. Tapi ya Pak, bolehlah Bapak nanti mungkin pasca ini merumuskan. Bagus nih Pak. Kalau banana ada di sini Pak. Ya kita di sini nih, mereka itu akan banyak ke sini. Tapi bagaimana kita mau mengundang mereka kalau kita tidak ada? Pembeli tidak akan menuju toko kalau tokonya tidak ada. Ciptakan dulu. Nah itu tadi Pak, ya mungkin solusi dana tadi ya selain proposal, kenapa tidak? Kalau ada yang di sini yang bisa jaga, atau yang dari luar atau yang apa, biaya-biayanya duduk bersama bagi hasilnya buat MOU-nya. Karena cita-cita negara ini ya sekarang ini bagaimana negara ini bisa kuat dari pinggiran Pak. Kalau corona ini kan di kota itu sudah down Pak, PHK, sumber produksi udah tidak bisa stop gitu kan. Tapi kalau di desa ini kan, nah kesempatan lah kita lagi. Karena kita tahu dana desa tidak mungkin sampai selamanya, ada masanya dana desa stop. Iya Pak, ya artinya di bagian pemasaran Bapak nanti struktur Bapak mungkin Bapak lebih spesifik lagi, ada bagian untuk penawaran kerjasama, ada bagian